Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Islamia dengan NIM 08011182530003. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman atau praktikum algoritma pemrograman nomor 1, yaitu mencari n faktorial, r faktorial, kombinasi, permutasi, terus segitiga Pascal dan koefisiennya. Di sini ada input IOStream. Input IOStream itu untuk memanggil fungsi-fungsi si out, si in. Terus ada using namespace std itu agar kita tidak perlu lagi menuliskan std pada setiap awal program. Terus ada in main itu untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di C++. Terus ada kurung kurawal. Di sini kurung kurawal itu untuk menandakan awal dan akhir tiap program. Terus ada variabel NRI itu bertipe integer. I itu untuk perulangan ya. Terus N itu untuk N faktorial dan R itu untuk R faktorial. Terus ada variabel NF, RF, NRF. Ini tuh variabel buat kita menghitung N faktorial sama R faktorial tadi. Bukan variabel untuk kita menghitung permutasi sama kombinasi. Karena itu tuh rumus permutasi itu N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, di sini N kurang R faktorial itu kita misalkan jadi NRF ya. N kurang R faktorial. Terus kalau bisa rumus kombinasi itu dia tuh N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, terus di sini juga ada variabel NPR itu permutasi dan NCR itu kombinasi. Nah, di sini ada cout masukkan nilai N, di mana kita diminta untuk menginput nilai N atau nilai N-nya, terus kita juga diminta untuk input nilai R, di mana kalau misalkan kita input nilai N itu bakal masuk ke variabel N, dan kalau misalkan kita input nilai R bakal masuk ke variabel R. Nah, di sini itu ada perulangan atau loop, di mana I itu diinisiasi dengan 1. Kenapa I diinisiasi dengan 1? Karena N faktorial itu perkalian kan. Nah, kalau perkalian itu dia diinisiasi dengan 1. Kalau diinisiasi dengan 0 itu tuh berarti penjumlahan. Nah, di sini selama I itu kurang dari atau sama dengan N, maka dia akan menjalankan rumus yang ini, di mana NF itu NF dikali I. Nah, NF itu kan di sini juga ini diinisiasi dengan 1. Berarti 1 dikali I. I kan I plus plus dimulai dari 1, berarti 1 dikali 1. Terus ngulang lagi, apakah I itu kurang dari sama dengan N? Iya kan? Kalau misalkan kita input N itu 3, masih kan? Berarti N jalanin lagi progres yang ini, di mana NF dikali I. NF tadi 1 kan, dikali I-nya tadi udah 2, berarti 1 kali 2. Jadi nanti programnya tuh bakal menghitung kayak 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini untuk N faktorial. Dan di sini juga kalau misalkan ini tidak memenuhi lagi, dia bakalan mengecek atau melaksanakan loop atau perulangan yang ini. Itu sama seperti N faktorial, tetapi ini untuk R faktorial. Terus di sini juga ada for I sama dengan 1. Sama seperti N faktorial dan R faktorial tadi, ini tuh untuk mencari N kurang R faktorial. Makanya di sini selama I kurang dari sama dengan N kurang R, N kurang R kan, maka dia I plus plus dan menjalani program ini sama seperti tadi. Dia pasti bakalan tetap menjalani kayak 1, 2, 3, 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, di sini langsung kalau misalkan sudah tidak terpenuhi lagi perulangan loop yang ini untuk mencari N kurang R faktorial, maka dia akan menjalankan atau memprogres mencari permutasi, di mana seperti yang kita ketahui rumus permutasi itu N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Makanya di sini tadi kita mencari hasil N faktorial dulu, baru mencari permutasi. Karena di sini diperlukan hasil N faktorial dibagi NRF faktorial. Itu pun juga kita harus mencari N faktorial, N kurang F faktorial dulu, baru mencari permutasi dan kombinasi. Nah, di sini juga ada progres mencari kombinasi, yaitu
n faktorial dibagi r faktorial dikali n kurang r faktorial. Di sini ada si out n l, ini n l, n l. Nah, ini tuh untuk agar tidak bertabrakan atau membuat spasi agar hasil dari n, hasil dari yang ini tadi, NCR tadi, hasil dari R itu bisa atau tidak bertabrakan dengan hasil yang di bawah ini. Nah, di sini ada si out n faktorial itu bakal menampilkan di layar itu n faktorial sama dengan diisi dengan variabel n faktorial. N faktorial diisi dengan variabel rf, n permutasi diisi pakai variabel npr, kombinasi diisi pakai variabel ncr hasil dari ini tadi ya. Nah, terus di sini tuh kita diminta untuk mencari nilai terkecil dari n faktorial, r faktorial, permutasi sama kombinasi. Nah, di sini tuh x-nya itu diawali dengan atau diisi dengan n faktorial ya. Lalu dibandingkan satu persatu, apakah dibandingkan satu persatu dengan r faktorial, kombinasi, permutasi. Nah, di sini apakah uh, r faktorial itu kurang dari x? Kalau iya, dia tuh diisi variabel x diisi sama r faktorial. Nah, kalau ini tidak juga, dia bakal cek ke if selanjutnya, di mana apakah n permutasi itu kurang dari atau sama x. Kalau iya, berarti dia variabel x itu diisi sama permutasi. Di sini juga sama, apakah kombinasi itu kurang dari x, maka kalau misalkan iya, dia bakal mengisi variabel x itu dengan kombinasi. Karena di sini kita akan mencari nilai terkecil dari r faktorial, n faktorial, dan permutasi dan kombinasi. Itu tuh untuk atau agar kita bisa mencetak segitiga Pascal. Karena segitiga Pascal di sini itu tuh menggunakan x ya. Nah, di sini tuh ada si on and L itu tuh untuk membuat spasi ya agar dia tidak bertabrakan. Nah, di sini kita cetak nilai terkecilnya tadi. Nilai terkecilnya itu n x kan. Si out cetak nilai terkecil itu diisi dengan variabel x. Terus si out and L lagi, terus ada segitiga Pascal. Nah, untuk segitiga Pascal di sini, ini tuh juga apa ya, meng- mencari membuat segitiga Pascal itu tuh i-nya diinisiasi dengan 0 karena di sini tuh kayak kayak dia tuh ke samping. Nah, perulangan atau loop yang ini itu tuh untuk garis ke bawah ya. Jadi yang atas dulu. Terus tuh kalau misalkan itu terpenuhi atau perulangan loop ini i-nya tuh masih kurang dari x, maka dia akan menjalankan perulangan dalam perulangan, yaitu nested nested for. Mana kalau perulangan itu ini dia akan menjalani perulangan yang ini dulu untuk mencetak spasi. Maka dia itu menjadi segitiga Pascal ya. Di sini A diinisiasi dengan 0 sama A kurang dari X min I, dia bakalan ke A, A plus plus. Terus bakalan ngecetak si out. Nah, di sini tuh tadi sudah sampai di mana X-nya itu kurang dari atau gimana in A sama 0 sama A kurang dari X min I, itu dia bakalan ngecetak spasi. Nah, kenapa di sini X-nya itu dikurang I? Yaitu karena baris atas butuh spasi paling banyak. Semakin ke bawah, spasinya itu makin dikit. Jadi supaya
spasinya tuh makin berkurang tiap turun satu baris. Nah, di sini ada perulangan lagi untuk cetak angka, cetak angka pascalnya nanti. Di sini integer angka itu sama dengan 0. Terus itu perulangan J sama dengan integer angka sama dengan 1, perulangan J sama dengan 0. Dimana jika J itu kurang dari sama dengan I, dia bakal ngecetak angka atau variabel dari angka. Nah, terus tuh di sini ada rumus di mana angka itu sama dengan angka dikali dalam kurung I kurang J dibagi J plus I. Nah, dia tuh angka di segitiga Pascal itu adalah nilai kombinasi. Nah, secara matematika itu C itu tuh I, J, di mana I faktorial dibagi J faktorial dalam kurung I kurang J faktorial sama seperti rumus kombinasi. Nah, jadi itu cuma cara menguji dari I gitu kan. Jadi daripada kita menggunakan rumus kombinasi seperti biasanya, maka di sini cuma menggunakan I dikurang J dibagi J plus 1. Jadi kayak program itu menghitung kombinasi setelahnya dari kombinasi sebelumnya gitu. Dari kombinasi sebelumnya. Kenapa dia tuh diinisiasi dengan satu angka awalnya itu karena apa ya, kombinasi itu selalu satu begitu. Terus di sini kita ada disuruh menginput nilai Z. Jadi sini kita disuruh menginput nilai Z, di mana sini bakalan ngecetak ya A plus B itu pangkat Z, pangkat daripada variabel Z yang bakal kita input, terus bakal ngecetak kesamaan juga. Nah, di sini koefisiennya itu kita inisiasi dengan satu. Kenapa koefisiennya diinisiasi dengan satu? Karena dalam kombinasi itu ya kombinasi Z, Z,0 itu selalu satu. Jadi setiap ekspresi binomial selalu dimulai dengan koefisien satu ya. Nah, terus ada bentuk perulangan. Perulangan J sama dengan diinisiasi dengan 0 dan J kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan Z. Kenapa? Karena ekspansi binomial itu punya suku Z dikurang I plus 1. Misalnya Z itu sama dengan 3, ada 4 suku. Z sama 5 berarti ada 6 suku. Gitu. Jadi kalau misalkan kita input 5 itu bakal bertambah 1. Misalnya input 6 ditambah tambah 1 juga. Terus di sini ada mencetak setiap suku ya. Setiap suku dicetak F, terus A pangkat, terus Z dikurang J, terus B, J. Sini ada pernyataan kondisi di mana jika J itu tidak sama dengan Z, maka akan mencetak plus. Nah di sini terus ada progres juga di mana kof dikali Z kurang J dibagi J plus 1. Kenapa rumusnya ini? Itu untuk menghitung rumus kombinasi secara cepat. Jadi artinya tuh dari kombinasi Z, J itu kita hitung J, Z, 1 J plus 1. Tanpa kita harus pakai faktorial lagi. Nah, terus untuk yang di sini sama seperti yang di atasnya, yaitu untuk menampilkan koefisien dengan angka apa ya, dengan tulisan seperti pangkat A plus B pangkat itu.
Tapi di sini tuh hanya untuk menampilkan koefisiennya saja. Sama seperti yang tadi, ini tuh sama persis rumusnya di mana koefisien sama dengan 1, integer J sama dengan 0, sama J. Kurang dari sama dengan Z, maka dia akan J++. Karena untuk menghitung koefisiennya tadi. Nah, di mana di sini kita count atau koef ya, hasil dari koefisiennya. Terus ada penelitian kondisi lagi di mana J tidak sama dengan Z, itu dia bakalan ngecetak koma agar angkanya itu tidak pertumburan. Terus di sini ada kof sama dengan kof dikali Z kurang J dibagi J plus 1. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, itu sama dengan rumus yang ini. Tapi dia tuh hanya untuk menampilkan koefisien itu untuk mencari kombinasi dengan rumus cepat. Terus ada si out tanda kurung biar jadinya tuh lebih cantik. Sini aku bakalan coba jalanin programnya. Ini aku input N6, terus untuk nilai R itu 3. Nah, di sini terdapat N faktorialnya 720, R faktorialnya 6, permutasinya 120, kombinasinya 20. Nah, nilai terkecilnya itu 6. Karena yang paling kecil dari N faktorial, R faktorial, permutasi sama kombinasi itu jelas 6. Nah, di sini segitiga Pascalnya sudah terpampang. Terus di sini diminta untuk menginput nilai Z. Di sini aku input nilai Z itu 4. Nah, jadi itu kan tadi sudah dihitung di mana A plus B itu pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 4B pangkat 0. 4A pangkat 3B pangkat 0. Itu tuh hasil dari yang ini tadi. Hasil dari OF sama C dan Z. Nah, di sini tuh sudah aku bilang tadi, kalau misalkan rumus yang untuk menampilkan A plus B pangkat sama sama koefisiennya sama. Di sini kita bisa lihat di mana satu, ini juga satu, ini 4, ini 4, ini 6, 6. Dia tuh kayak awal awal dari ini 1, 4, 6, 4, 1. Itu kita tulis ulang di koefisiennya di mana 1, 4, 6, 4, 1. Oke, sekian untuk programnya. Kita akan lanjut ke flowchart. Kita akan lanjut ke flowchart. Di sini ada flowchartnya dimulai dengan bentuk oval atau mulai. Di sini ada kita inisiasi dulu atau progress itu berbentuk persegi panjang di mana NF inisiasi dengan 1, RF 1, terus kita disuruh menginput nilai N, R itu berbentuk jajar ganjang. Terus di sini ada perulangan di mana I sama 1 to N. Kalau misalkan terpenuhi, dia bakalan ngejalanin progres rumus N faktorial, terus baru di I++ sampai dia tuh false atau tidak memenuhi perulangan yang ini lagi. Terus perulangan selanjutnya untuk mencari R faktorial. Kalau terpenuhi juga sama, dia cari rumus R faktorial, I++ lagi, ngulang lagi sampai dia tuh false. Terus mencari N kurang R, N kurang N kurang R faktorial, terus di plus plus lagi, ngulang lagi sampai dia tuh false, barulah dia tuh nge-progress lagi untuk mencari permutasi sama kombinasi. Terus barulah ngecetak hasil N faktorial, R faktorial, permutasi sama kombinasi. Terus selanjutnya itu nge-progress mengisi nilai X atau untuk mencari nilai terkecil tadi, jadi X di sini dengan NF. Sini apakah RF lebih kecil dari X? Kalau ya X diisi dengan RF sama dengan ini juga sama, ini juga sama. Nah, jadi itu yang ini tuh kalau misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, dia bakalan tetap cek kondisi yang ini. Tapi sama-sama juga dicetak gitu karena ini if cetak X. Terus di sini juga bakalan mengampilkan output segitiga Pascal di mana masuk ke perulangan lagi di mana I sama dengan 0 to X.
Kalau true dia bakalan menjalani perulangan dalam perulangan atau nested for. Kalau true dia bakalan ngecetak spasi terus A++ sampai dia tuh false. Kalau false dia bakalan ngeinisiasi lagi angkanya tuh sama dengan 1 terus masuk lagi ke perulangan. Kalau misalkan J sama 0 to I nya terpenuhi dia bakalan mencetak ngecetak spasi sama angka. Terus tuh angkanya itu tuh juga dipakein angka dikali I kurang J dibagi J+1. Terus J++ lagi sampai dia tuh false. Terus I++ ngulang lagi cek ke sini lagi, cek apakah bisa nol tuh masih terpenuhi. Kalau terpenuhi cetak atau jalanin program ini lagi. Kalau misalkan dia sudah false, dia bakalan langsung ke atau langsung minta input Z, dimana kalau misalkan kita input Z kita tuh bakal langsung menampilkan output A plus B pangkat Z sama dengan terus bakalan ngeinisiasi koefisien tuh di sini dengan 1 terus di sini masuk ke perulangan di mana J sama dengan 0 to Z. Kalau misalkan terpenuhi dia bakalan cetak OF cetak A pangkat Z kurang J dipangkat sama J. Nah, terus tuh bakalan ngecek kondisi lagi apakah J itu sama Z. Kalau iya dia bakal ngecetak plus terus bakalan hitung koef di mana koef itu dikali J kurang Z kurang J dibagi J+1. Nah, dia tuh lagi ngurang lagi J++. Nah, tetapi kalau misalkan J itu tidak sama dengan S itu false, dia bakal langsung memproses ini tanpa mencetak plus. Terus J++ lagi sampai dia tuh false. Nah, kalau misalkan sudah false, dia bakalan lanjut ke untuk mencetak koefisiennya. Sini sama ya, koef 1 perulangan, terus cetak koefnya, cetak koefisien, di mana J tidak sama Z. Kalau misalnya masih benar, dia akan cetak koma sama spasi, terus ngejalan progres ini, terus mencetak tanda kurung, terus J++. Tapi kalau misalkan J sama Z itu false atau tidak terpenuhi lagi, dia bakalan false dan langsung nge-progress mencari koefnya tanpa mencetak koma sama spasi. Terus dia plus plus lagi sampai dia tuh false. Kalau misalkan sudah false, programnya langsung end. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.